Perkenalkan, nama saya Dr. Prama Aditya. Saya diundang sama Ci Silvi sama Ko Budi untuk sharing tentang tips tetap jaga kesehatan selama di rumah aja. Saya udah bikin CV kok, Ci. Aku praktek di Jalan Sederhana nomor 18 Bandung, tapi karena sekarang lagi PPKM sih lebih banyak menerimanya Zoom aja sih, biar lebih sama-sama enak dan gak ketemu banyak orang gitu ya. Cuman kalau sekarang sih yang pengen ku bahas tuh of course tentang COVID. Maksudnya mau gimana pun banyak orang yang masih bukan simpang siur ya. Banyak informasi yang terlalu banyak yang beredar dan banyak yang aneh-aneh gitu yang beredarnya tuh gitu. Jadi aku akan bahas yang kita, jadi kan namanya dokter-dokter kan pasti punya grup. Nah aku tuh tergabung dalam satu grup yang kita sebut namanya functional medicine. Jadi itu grup kedokteran yang lebih ngejar kenapa orang itu jadi sakit, bukan masalah obatnya harus apa. Jadi kita kejarnya ke yang awalnya dulu gitu. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal COVID, COVID itu basicnya tuh dibagi jadi 4 bagian. Sebetulnya ini udah berlaku internasional sih sebetulnya. Jadi ada periode inkubasi, periode mulai ada gejala ringan, mulai ada gejala yang nyerangi ke paru-paru, lalu ini yang versi parahnya yang sampai masuk ke ICU. Jadi kan ini kan kalau time course-nya kan dari hari pertama sampai hari ke sebulan kemudian lah lebih. Nah, makanya kan kenapa ada istilah kalau misalkan kalian kena, misalkan swabnya positif, coman dulu 10 hari, nanti kalau sudah 10 hari udah nggak ada gejala, walaupun hasil CT-nya masih ada angkanya, dibilangnya kan sudah negatif, tapi tinggal tunggu gejalanya hilang. Nah, karena memang sebenarnya si virusnya sendiri itu sudah berhenti untuk replikasi itu jadi bahasa kayak fotokopi deh. Jadi bahasa virus dalam hal ketika dia memperbanyak diri gitu. Itu udah berhenti sebenarnya di hari ke-11. Cuman respon dari kekebalan tubuh kitanya yang bisa manjang. Makanya kenapa ada kalau bahasanya tuh yang anti COVID itu mereka pada berkata virus COVID itu tidak berbahaya, tidak bisa membunuh. Sebetulnya technically itu agak garis bawah ya, agak benar karena yang akhirnya membuat badan kita jadi tanda kutip semakin rusak itu adalah respon dari kekebalan tubuhnya. Makanya nanti aku mau jelasin ini. Proses kenapa ada orang yang kalau istilahnya kalau kena COVID itu ada yang OTG, ada yang jadi parah gitu. Jadi prosesnya gini, ini si gambar virusnya. Jadi virusnya itu begitu masuk ke dalam badan, itu sebetulnya akan bahasanya itu kayak dikejar lah gitu sama si sel kekebalan tubuh kita namanya makrofag. Nah si makrofag ini tuh kayak akan ngebungkus, makan, nanti akan memproses informasinya. Nah nanti itu dia akan ketemu sama salah satu bagian dari kekebalan tubuh kita namanya naive T cell. Nah aku akan bahasnya bagian bawahnya dulu, yang versi parah. Jadi naive T cell ketika dia ketemu sama zat imun kit ya bukan zat apa ya. Jadi kayak faktor imun tubuh kita namanya interleukin 12 ini adalah faktor yang akan menimbulkan peradangan. Jadi begitu naive T cell ketemu sama IL-12 nanti akan jatuh-jatuhnya ke versi yang parah. Versi yang timbul jadi gejala keluhan-keluhan. Nanti begitu dari fase emang sih I know terlalu kedokteran cuman inti dasarnya adalah ketika badan kita penuh dengan faktor-faktor peradangan kayak interleukin 12, nanti respon badan itu justru dia akan makin banyak memanggil respon-respon peradangan lain sehingga membuat badan itu jadi kayak tanda kutip terserang oleh badannya sendiri. Jadi yang kita bilang kayak badai sitokin gitu. Tapi ada juga orang-orang yang tidak punya peradangan yang tinggi di dalam badan, itu ada yang bekas, ada yang baru. Itu akan istilahnya tuh ketemu sama T helper 2 yang nantinya bakal jadi ketemu sama beta cell nanti cuma langsung bikin antibody. Jadi ini yang orang-orang yang istilahnya tuh OTG. Nah, ini sih kalau versi lebih detailnya. Aku ceritain dikit biar orang tuh ngerti. Jadi, tadi kan aku udah bilang ketika cara masuknya virus corona itu ke dalam sel badan sebetulnya ada pintu gerbang namanya ACE2. Nah, kebenaran ACE2 ini tuh juga yang berperan kalau di orang-orang yang hipertensi, yang tekanan darah tinggi. Jadi begitu udah deh kamu jangan terlalu gemuk loh. Begitu si coronavirus itu bisa masuk ke dalam badan, telurnya doang di dadar. Si virus corona itu akan kayak nyuntikin RNA. Kayak kan kalau makhluk hidup lain adanya DNA, kalau virus adanya RNA. Nah, si RNA ini tuh akan berikatan ke proteinnya tubuh untuk supaya dia tuh bisa berkembang biak.
Jadi kalau nggak ada yang mencegat dia di sini, dia akan berkembang biak banyak, nanti dia akan ngerusak si sel-selnya itu dari dalam, ngambil alih, nanti dia akan nyerang lagi ke sekelilingnya. Nanti kalau udah jumlahnya makin banyak, dia keluar ke dalam darah, itu nanti dia akan mengganggu ke pembuluh ke sel-sel darah, jadi bikin kayak pengentalan. Simple bangetnya gitu. Kalau mau bahas lebih detailnya, aku posting di Instagramku sih, di yang webinar C19 nama judul highlightnya. Nah, ini yang mau aku bahas. Kenapa orang itu jadi ada yang parah kalau ketemu sama virus COVID? Basicnya adalah karena adanya peradangan yang sudah kronis di dalam badannya, yang bisa disebabkan karena seseorang itu kegemukan, bisa karena memang pola makannya gak bagus, atau memang basicnya kurang gizi, pola hidupnya gak bagus, insulin resisten, ini yang sering kubahas, itu kayak pas tadi juga di bagian stres juga pasti ada, gula darah meningkat, tekanan darah tinggi, atau bahasa kita tuh penyakit-penyakit komorbid. Jadi peradangan kronis bisa menyebabkan penyakit komorbid menyebabkan peradangan. Jadi mereka tuh lingkaran setan. Tapi yang pasti ketika badan itu penuh dengan peradangan, badan tuh udah kayak, kalau bahasa simpelnya tuh kayak capek duluan, udah ada masalah duluan sebelum COVID-nya datang. Nah begitu COVID-nya datang, masalahnya makin parah gitu. Nah jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi parameter, apa saja yang harus diperhatikan untuk orang-orang yang istilahnya tuh, aduh saya takut ada resiko peradangan tinggi, apa yang harus diperhatikan? Nomor satu adalah lingkar perut. Poin ini, lingkar perut cowok, ini adalah yang masalah yang harus diperhatiin ya. Jadi kalau lingkar perut cowoknya di atas 90 cm, lingkar perut ceweknya di atas 80 cm, berarti itu ada kemungkinan peradangan tinggi di dalam badan. Atau trigliseridanya di atas 150, HDL-nya di bawah 40-50, tekanan darahnya lewat dari 120 per 80, gula darah puasanya di atas 85, kalau di sini di atas 100, cuman kalau konsensus terbaru tuh menyatakan di atas 85 pun sudah warning menuju ada masalah. Ini nanti kan bakal dibagi ke Cisilvi, jadi ntar tinggal di copy aja. Jadi santai aja. Tapi inti dasarnya ini yang harus kalian perhatiin. Jangan sampai ada beginian yang bermasalah angka-angkanya. Kalau memang bermasalah, berarti harus ngebenerin pola hidup. Nah, ada penelitian juga yang lagi heboh kemarin, kan mungkin teman-teman ada yang sempat dapat ada voice note-nya dari dokter Piprim, itu dokter anak dari RSCM yang ngebahas soal gula dan COVID-19. Memang di penelitiannya virus COVID itu, atau pasti virus-virus lain juga, tapi spesifik virus COVID itu memang dia tuh seneng sama gula. Basicnya tuh adalah dia tuh memakan gula. Jadi ketika ada gula di dalam badannya terlalu banyak, itu sama virus itu bisa dimanfaatkan supaya dia tuh bisa berkembang biaknya lebih tinggi. Dan kemungkinan terjadinya badai sitokin juga bisa lebih tinggi. Dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa imun tubuh kita itu ketika badannya itu menelan gulanya banyak, itu akan menyebabkan imun tubuhnya tuh melemah selama 4 jam. Jadi hati-hati. Karena rata-rata kan orang-orang begitu sekarang lagi PPKM, lagi di rumah aja, malah saling kirim makanannya tuh yang beginian. Kirim roti lah, kirim mie, kirim pasta, kirim bakso, kirim siomay, kerupuk. Yang tanpa disadari sebenarnya ini tuh akan dirubah menjadi gula di dalam badannya kita. Dan si gula tadi akan menyebabkan imun tubuh melemah. Dan kalau amit-amit sudah ada virus COVID-nya, malah akan bikin jadi makin panjang penyakitnya. Gitu. Nah, aku juga mau menegaskan ada beberapa poin, kayak misalkan kayak lemak yang tidak baik. Kan kita kan tahunya lemak itu kan antara saturated sama unsaturated. Nah, hati-hati udah jelas sama margarin. Margarin, mentega gitu-gitu udah jelas. Tapi banyak orang yang masih terjebak dengan kalimat unsaturated tapi dari minyak, kalau kita bahasanya vegetable oil, tapi yang kita pikir karena harganya mahal atau karena dengar beritanya itu bagus, kayak canola oil, minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, itu dianggapnya aman. Padahal minyak-minyak ini itu nggak bisa buat goreng. Kalau misalkan minyak ini tuh dipakai buat goreng, itu bakal jadi masalah karena mereka tuh tinggi akan omega 6. Dan mereka tuh gampang sekali teroksidasi, malah akan bikin jadi masalah peradangan di dalam badan. Jadi note-nya adalah, kalau bisa sih pakai minyaknya lebih ke minyak kelapa. Kalau misalkan mau pakai butter, make sure itu yang grass fed, jangan yang konvensional. Ini sih piramida makanan yang sering aku bahas, udah berkali-kali aku pakai gambar ini karena ini yang paling menggambarkan makanan-makanan yang sebenarnya sehat. Jadi dari poin paling bawah kita lihat ada alpukat, kelapa, telur,
itu boleh tapi jangan pakai gula, balik lagi. Yang kedua sayur itu harus banyak, nanti aku jelasin sayur itu dibagi menjadi apa aja. Buah-buahan pun pilih yang gulanya rendah. Hati-hati karena buah itu juga kan tetap mengandung gula. Kalau gulanya kebanyakan, gula buahnya nanti akan bikin peradangan di liver, bikin masalah baru. Kalau masalah daging-dagingan, sebetulnya sih kalau pengen perfect banget, iya ada yang namanya grass fed beef. Cuman kalau misalkan susah, minimal cara masaknya tadi, jangan pakai minyak yang tadi aku sebutin, yang kayak canola gitu-gitu, tapi pakai minyak kelapa, jangan pakai tepung, minimal gitu. Terus kalau untuk masalah kacang-kacangan, disesuaikan. Kalau misalkan kita sering dengar, oh ya almond sehat, walnut sehat, disesuaikan dulu. Kalau misalkan ada riwayat ke arah fatty liver, ke arah asam urat, dan dimakan. Jadi gak semua orang bisa aman kalau makan kacang-kacangan. Terkait masalah makanan fermentasi, ini aku mau bahas sedikit kimchi. Kimchi itu ternyata kalau di Indonesia banyak yang bikinnya tuh pakai gulanya tuh sablek dan pakai tepung. Apalagi kalau yang kemasan-kemasan. Jadi hati-hati kalau bisa carinya tuh yang benar-benar nggak pakai tepung. Tapi aku juga kurang tahu sih belinya di mana kalau yang aman kalau untuk Bandung ya. Tapi kalau untuk sauerkraut itu di setiap beli supermarket ada tuh dia yang jual. Jadi ini versi kan kalau kimchi dari Korea ini tuh dari Jerman si sauerkraut tuh. Nah itu tuh versi yang lebih aman karena dia nggak pakai gula. Emang sih baunya lebih tengik, tapi sauerkraut itu secara penelitiannya dia kadar vitamin C-nya paling tinggi di antara semua, even dibandingin jeruk sekalipun. Gitu. Jadi kan sekarang orang-orang lagi berlomba-lomba untuk cari vitamin C dosis tinggi buat imun tubuh. Sebenarnya bisa kalau misalkan takut kebanyakan minum vitamin bisa jadi alternatif tuh makan sauerkraut. 1 sendok teh sampai 1 sendok makan tiap hari. Oke, kalau untuk pengganti gula, personally aku akan menyarankannya mereknya stevia atau erythritol. Tapi jangan yang merek Tropicana Slim gitu, soalnya dia pakai sorbitol. Sorbitol tuh malah akan bikin gangguan gula juga, gangguan peradangan juga sebenarnya. Oke? Nah, kalau misalkan kita kan sekarang karena temanya kan diem di rumah, jadi kan harus harus mikir masaknya pakai apa gitu. Makanya aku masukin ini. Kalau misalkan mau pilih minyak yang buat masak, sebetulnya yang di sini nih, yang for hot uses. Hot uses itu artinya kena panas. Jadi mau tumis, mau goreng, apapun yang istilahnya akhirnya jadi kena panas itu mendingan pakainya di sini. Kayak minyak kelapa, MCT, butter, ghee, ini kan udah banyak yang jual sekarang. Olive oil, jangan terjebak dengan konsep katanya kalau yang botolnya apa bisa digoreng karena bisa lebih tahan panas. Enggak, udah banyak penelitiannya olive oil itu sangat-sangat rentan sama panas. Dia bagus, tapi bagus buat cold use. Jadi hanya buat dressing salad saja. Atau buat diminum saja. Jangan buat digoreng. Oke? Oke. Kalau kita ngomongin soal serat, serat yang diperlukan sama tubuh itu sebetulnya dibagi dua. Ada soluble fiber, dia yang bantu buat narik air supaya BAB-nya lancar. Ada yang insoluble. Insoluble tuh sebenarnya gunanya tuh buat ngasih makan probiotik di dalam badan kita. Gitu. Jadi harus balance antara dua-duanya. Ini dasarnya. Kalau mau lebih detail sih di internet banyak kok, tinggal ketik aja soluble and insoluble fiber apa aja listnya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kalian sukanya apa. Kalau bisa sih 50-50 lah. Dalam arti jangan jangan cuma misalkan gini, kalau misalkan kebanyakan yang soluble, soluble kan dia narik air. Kalau misalkan kurang ada yang bikin bulking jadinya diare. Tapi kalau misalkan dibalik nih, kalau misalkan yang insoluble, terus jadinya akhirnya jadi konstipasi kan, makanya intinya kenapa harus balance gitu semuanya juga. Kalau misalkan aku pribadi nyaranin ke pasien-pasienku untuk di rumah, minimal nih piringnya tuh begini, 1 piring itu setengahnya adalah sayur, seperempatnya adalah daging, seperempatnya lagi adalah karbo tapi yang gulanya rendah. Kalaupun mau dimulai dengan minum kayak orang-orang keto, mau minum VCO dulu atau olive oil dulu silahkan. Minum air putih wajib. Kalau jus, aku akan menyarankan jus itu lebih ke jus sayur. Jangan jus buah, karena jus buah tuh walaupun kita bikin sendiri, walaupun pakai hurom segala macam, tetap aja dia mengandung gula buah yang harus ditimbunnya di liver. Nanti livernya ketutup sama lemak malah jadi fatty liver, malah jadi masalah baru lagi. Makanya lebih nyaranin jus sayur. Kalaupun mau pakai buah, paling cuma lemon doang diperes. Itu yang paling aman. Oke? Ini ada kebetulan aku bongkar-bongkar prestasi-prestasi lama terus nemu nih satu gambar ini yang ini tentang kalau kamu lagi craving terhadap apa, sebenarnya butuhnya apa, bisa didapat dari makanan apa. Kayak misalkan yang paling sering orang craving sama coklat.
itu sebenarnya butuhnya magnesium. Mau pakai suplemen magnesium silahkan, mau makan makanan yang ditulis di sini juga silahkan. Gitu. Jadi ini mah nanti buat di save aja soalnya ini bagus banget dan sangat-sangat menjelaskan kalau misalkan kayak gini. Craving sama ngegigit es batu itu sebenarnya kurang zat besi kayak gitu. Oke? Nah, sekarang aku mau bahas yang terpenting menurutku sekarang. Maksudnya gini, orang jaga makan itu penting buat menyeimbangkan si peradangan dalam tubuh. Tapi karena sekarang si virus COVID-nya makin mutasinya makin edan-edanan, aku akan menyarankan juga untuk minum suplemen. Jadi kalau kemarin aku ikut webinar tentang COVID-19 dari Afrika Selatan, mereka ngebahas bahwa ya sebenarnya sih sama di Indonesia sarannya, jadi konsumsinya ini. Melatonin, Fit D, Fit C, flavonoid, nanti aku bahas apa, zinc sama omega 3. Tapi yang akan aku bahas utamanya itu adalah zinc, D, sama flavonoid. Karena kan kalau SEMA rata-rata udah tahu. Ya, omega 3 juga rata-rata udah tahu. Oke. Sekarang ngomongin zinc. Sorry ya ini gambarnya blur, aku nggak nemu yang versi gedenya. Cuman salah satu suplemen yang paling atau mineral yang paling penting yang kita butuhin sekarang tuh adalah zinc. Makanya kenapa kalau untuk orang-orang yang kena COVID pada dibekalin semuanya zinc kan salah satunya. Karena zinc itu sebetul-betulnya yang bantu untuk menyeimbangkan si imun tubuh kita dan dia yang berperan penting dalam ngebunuh si virusnya. Aku jelasin di bawah. Jadi yang tadi ku jelasin soal virus masuk ke sel untuk nanti kirimin RNA bla 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 itu supaya nanti bisa difotokopi. Nah, sebenarnya di poin ini tuh ada kalau bahasa itu make it or break it. Jadi kalau misalkan seseorang itu kadar zinc-nya itu rendah di dalam selnya, si proses fotokopi dari si RNA-nya tuh bisa terjadi. Jadi bikin si replikasi dari si virus-virus itu tuh menjadi lebih tinggi. Tapi ketika orang itu misalkan rajin makan makanan yang mengandung zinc atau rajin konsumsi suplemen zinc sehingga zinc-nya tinggi di dalam tubuh, itu jadinya si proses fotokopinya tuh nggak bisa terjadi. Diblok gitu sama si zinc itu. Makanya jadinya bahasanya zinc itu bisa ngebantu untuk ngebunuh virus. Cuman yang jadi masalah, ini ada satu term yang mungkin pernah dengar, mungkin enggak, ada namanya ionophore. Jadi zinc itu supaya bisa masuk ke dalam sel tubuh, itu butuh ionophore. Ionophore itu adalah yang ngangkutnya. Jadi yang ngegendong, yang mengeskort dia, zinc itu masuk ke dalam sel tubuh. Jadi kayak dulu pernah kan dengar berita soal HCQ. HCQ itu hidrokloroquine yang buat obat malaria yang sempat heboh buat jadi apa? Buat jadi obatnya COVID. Itu tuh sebetulnya gunanya sebagai zinc ionophore. Jadi dia buat ngangkut bantuin zinc itu masuk ke dalam tubuhnya. Sama kayak ivermectin sebetulnya. Sifatnya juga sama, dia ionophore juga. Nah, jenis-jenis ionophore untuk zinc itu ada banyak. Ada quercetin, ada EGCG. EGCG itu green tea. Jadi kalau misalkan udah susah nyari suplemen yang asli yang di sini-sini, green tea bisa jadi opsi loh. Nanti aku kasih dosisnya di bawah ada. Resveratrol itu juga bisa. Kloroquine kan sekarang udah dilarang ya. Sama ivermectin juga itu masih perdebatan di antara para dokter gitu. Ya paling kalau saranku adalah teh hijau. Rajin-rajin minum teh hijau sekarang. Supaya zinc ionophore-nya bagus sambil minum suplemen zinc. Kalau misalkan mau supply zinc dari makanan, bisa dari sini daftarnya. Cuman ya agak tricky, kayak misalkan oyster. Buat kita kan oyster mahal. Daging sapi juga istilah gini, per 5 ons, berarti kan itu kira-kira 30, ya per 200 gram itu kira-kira cuman dapat 15 miligram zinc. Sedangkan kebutuhan daily value kita tuh minimal banget antara 20 mili sampai 50 mili kalau di orang yang sehat. Di orang yang sakit COVID itu disaranin di 100 mili sebenarnya kalau di bule ya gitu. Jadi ya silakan lihat di sini kira-kira butuhnya makannya berapa banyak kalau mau dari versi natural gitu. Minimal di 20 miligram sehari. Jadi kayak misalkan sesemisid per 100 biji wijen per 100 gram 7,75 ya berarti kalau 50 mili ya silahkan aja dikali gitu. Makanya kalau saya sih pribadi lebih senang nyaraninnya minum suplemennya aja. Cuman yang jadi masalah ini lagi heboh diperbincangkan di teman-temanku yang functional medicine, kenapa orang-orang banyak yang makin parah gitu COVID-nya. Kita curiganya gara-gara banyak kegangguan asam lambung. Misalkan orang-orang yang GERD lah, orang-orang yang ada gastrit, yang ada perih, yang ada mahnya perih lah, itu sebetulnya mereka tuh ada gangguan di produksi asam lambung atau pH asam lambung sehingga mereka tidak bisa mencerna zinc dengan baik. Makanya rata-rata banyak yang orang mengeluh kalau minum zinc jadinya mual. Sebetulnya yang harus diperhatiin tuh adalah asam lambungnya harus dibenerin dulu.
harus konsul ke dokter-dokter untuk benerin GERD-nya atau MAH-nya dulu biar bisa minum zinc. Karena yang jadi masalah kalau misalkan menangani masalah MAH-nya itu hanya dengan minum yang kayak ranitidin, omeprazol, Milanta kayak gitu-gitu, nanti gara-gara produksi asam lambungnya itu diblok, nanti malah yang terjadi itu badan tuh makin nggak bisa menyerap mineral-mineral terutama kayak kalsium, zinc, B12, magnesium kayak gitu. Jadi malah bikin jadi masalah baru lagi. Makanya kalau buatku pribadi, untuk ke pasien-pasienku yang punya masalah GERD atau masalah peradangan di lambung, misalkan contohnya peradangan di lambung tuh kayak minum lemon jadinya perih atau ada keluhan, makan pedas jadinya ada keluhan. Nah itu tuh sebetulnya ada gangguan di lambung yang harus diberesin dari sisi makanannya dulu. Karena kalau cuma minum obat MAH doang itu malah bikin masalah baru gitu. Oke. Nah, yang berikutnya vitamin D. Udah tahu lah ya dibandingin tahun lalu, Mas, sekarang kan udah makin heboh banyak dokter-dokter yang ngebahas soal vitamin D penting buat imun tubuh. Itu aku setuju banget. Aku pribadi menyarankan ke pasien-pasienku tuh minumnya yang 5.000 sampai 10.000 IU minimal. Karena orang Indonesia tuh banyak yang kekurangan vitamin D. Kalau nggak percaya coba aja cek darahnya. Kalau nilainya tuh gini, kalau di standarnya kan oke minimal 30, tapi kalau di penelitian yang terbaru, apalagi lagi pandemi begini, minimal tuh kadar vitamin D dalam darah tuh di 60 sampai 80. Sebenarnya tujuan utamanya gini, yang tadi aku bilang soal pas si COVID-19 itu nempel ke makrofag, sebetulnya kalau kadar vitamin D dalam tubuh kita itu cukup, vitamin D itu bisa bantu memperkuat si makrofag itu untuk membunuh si COVID-19-nya ini. Jadi kalau versi detailnya ini, dia tuh bisa membentuk faktor-faktor anti peradangan yang inilah gitu yang buat ngebunuh si virusnya itu. Terus yang ada penelitian yang terbaru juga yang paling menarik adalah ada pernyataan bahwa kalau misalkan kadar vitamin D seseorang itu di atas 50, kemungkinan besar badai sitokinnya nggak bisa terjadi. Karena vitamin D itu punya kemampuan untuk mencegah terjadinya si badai sitokin itu. Gitu. Dan seperti yang kita tahu, badai sitokin itu adalah yang membuat orang-orang itu jadinya memperparah si COVID-nya itu mengarah ke kematian. Gitu. Oke. Nah, yang jangan lupa juga kan sekarang lagi hebohnya kan kalau minum vitamin D3 harus sama K2. Sebetulnya D3 harus sama K2 itu kalau dosisnya di atas 10.000. Karena D3 itu punya kemampuan untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Kalau badan tuh kekurangan vitamin K2, si kalsiumnya tuh akan ditimbun di tempat lain selain di tulang. Itu tugasnya K2 sebenarnya. Tapi magnesium sebetulnya itu jauh lebih penting daripada K2. Karena magnesium itu yang membuat si D3 itu bisa dipakai. Jadi ketika kita cek di darah vitamin D3 kita kadarnya misalkan di 60. Itu tuh cuman di gudangnya doang. Yang beredar di dalam sel-selnya itu kita nggak bisa ngecek sampai detik ini. Ya, tapi di penelitiannya dikatakan bahwa magnesium itu adalah yang membantu mengubah si vitamin D3 yang kita minum dari suplemen itu menjadi sesuatu yang bentuk aktif yang bisa dipakai di dalam tubuh gitu. Personally aku akan menyarankan magnesiumnya jangan yang oxide. Jadi kan magnesium kan jenisnya banyak banget. Pokoknya jangan yang oxide dulu aja minimal karena yang oxide itu lebih ngebantu untuk lancarin BAB, bukan buat fungsi badan yang lain gitu maksudnya. Jadi minimal pilih yang glisinat kayak sitrat kayak treonat lah yang kayak gitu. Pokoknya kalau oxide tuh cuman dipakai bagusnya kalau ada keluhan konstipasi atau susah BAB. Oke? Sorry. Untuk makanan yang paling tinggi magnesium yang di sini almond, bayam, alpukat, brokoli kayak gitu-gitu. Cuman ya kebutuhan dasarnya tuh kalau dari sisi pandemi sekarang disaranin minimal tuh 100 mili sampai 250 miligram per hari. Balik lagi tadi, kalau misalkan mau versi dari bayam ya berarti kan kalau butuh 100 mili ya berarti kira-kira butuhnya tuh di sini 4 oz. 4 oz itu kira-kira berarti 100 gram lebih. Kalau misalkan mau 250 mili ya berarti tinggal kali 4 minimal dalam sehari gitu. Jadi makanya pertimbangin, makanya kenapa saya saraninnya lebih ke suplemen. Boleh dari makanan tapi suplemen pun lebih untuk nyeimbangin, untuk nambahin lah gitu bahasanya. Karena relatif orang enak kalau harus makan sebanyak itu demi memenuhi kebutuhan dasar hari-hari gitu. Oke, tadi ngomongin soal green tea, ini dosisnya sebenarnya kira-kira tuh 4 cups daily. Kalau vitamin D memang disarankan 5.000 minimal. Zinc yang tadi aku bilang, nah zinc itu kan jenisnya banyak banget. Nah,
Kalau untuk beberapa orang yang mah itu kadang-kadang beda sediaan itu sangat berpengaruh. Jadi ada beberapa orang yang minum tablet zinc nggak bisa jadinya mual, tapi minum soft gel atau kapsul jadinya bisa. Atau yang sedianya picolinat lebih aman daripada yang sedianya oxide atau sulfat gitu. Jadi beda-beda banget ya orang. Jadi jangan, kalau bahasaku jangan putus asa. Misalnya udah coba beli zinc picolinat, aduh mual banget nih, nggak sanggup nih, lagi proses memperbaiki GERD-nya, ya udah coba sediaan yang lain dulu gitu. Tapi zinc itu adalah sesuatu yang paling relatif dibutuhin karena secara penelitiannya dia bantu untuk si tiga poin ini bantu untuk meningkatkan imun tubuh, menurunkan pertumbuhan virus, sama mengurangi gejala-gejalanya gitu. Gejala COVID-nya tadi. Oke, jadi balik lagi. Sekarang mau ngingetin dikit soal yang tadi masalah yang interleukin-interleukinan ini. Jadi kan ada beberapa interleukin tuh yang memang sifatnya dia anti peradangan, itu yang di atas, ada yang sifatnya tuh bikin peradangan makin tinggi. Terutama yang poin-poin di sini, IL-168. Nah, yang mau aku jelasin, itu ada hubungannya juga sama tidur. Jadi ketika produksi melatonin itu bagus, dan melatonin itu kan diproduksi itu ketika matahari terbenam. Terutama puncak-puncaknya itu kan kisaran antara jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Melatonin itu punya kemampuan untuk menurunkan si faktor-faktor peradangan tadi. Makanya kenapa pentingnya untuk tidur cukup. Tidur cukup itu bukan cuma masalah 8 jamnya doang, tapi jam tidurnya harus benar. Kalau bisa jangan begadang supaya produksi melatoninnya itu optimal. Karena melatonin pun memang salah satu fungsinya adalah untuk mengatur kekebalan tubuh. Karena dia bisa menurunkan si bakat-bakat peradangan. Gitu. Kan sekarang kan karena banyak yang PPKM, istilahnya banyak yang nonton Korea, banyak yang begadang, akhirnya jadi malah nggak tidur gitu. Itu akhirnya produksi melatoninnya malah jadi jelek gitu. Nah itu hati-hati. Oke. Olahraga juga penting. Prinsip dasar olahraga itu bantu untuk memperbaiki sama si masalah si sitokin-sitokinate, istilahnya sitokin-sitokin, si IL-6 dan kawan-kawan itu. Cuman masalahnya olahraga tuh yang tadi mungkin sempat lihat tadi presentasiku yang di waktu yang sebelumnya soal stres, kalau berlebihan malah akan bikin jadi masalah. Jadi kalau saya sih pertama nyaraninnya adalah kalau mau olahraga cari gerakan yang bikin happy. Jadi nggak semua orang cocok dengan jalan kaki, nggak semua orang cocok dengan boxing, nggak semua orang cocok dengan yoga. Jadi carilah apapun yang bikin kalian tuh happy. Tapi yang penting bergerak. Yang tadi ku bahas bahwa gerak itu minimal tuh 30 menit sampai sejam. Itu udah cukup kok untuk membuat badannya tuh nggak terlalu stres. Karena stres pun juga meningkatkan peradangan dalam tubuh. Itu yang jadi masalah. Oke, jadi kesimpulannya, ini slide terakhir bahwa faktor-faktor terkait gaya hidup banyak yang bisa membuat imun tubuh tuh jadi melemah. Poin yang paling penting yang suka dilupain orang adalah tidur. Karena rata-rata orang tahu gula itu jahat, makanan kemasan itu jahat, tapi orang tuh menggampangkan soal tidur. Padahal tidur itu sangat penting, terutama untuk regenerasi atau reparasi semua sel-sel tubuh. Gitu. Sisanya sini sudah tinggal dibaca. Sudah, Ci. Segitu saja dariku. Kan kita cuma sejam waktunya soalnya. Jadi edisi ngebut. Oke. Paling mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyain, boleh ya? Boleh. Kayak misalnya gini, betul banget tuh minum apa namanya tadi, apa sih yang bikin mual tuh? Zinc. Zinc Oh, ya? zinc. Zinc. Itu tuh beberapa tuh katanya gini, justru kalau misalnya mual itu menunjukkan Badannya kurang bahwa zinc. dia udah cukup katanya zincnya. Jadi minum enggak, justru dibalik. Justru kalau misalkan orang itu mual kalau minum zinc, jadinya tuh sebenarnya kekurangan. Kekurangan banget zincnya, dan si lambungnya tuh gak kuat sama zincnya karena lambungnya ada masalah. Jadi justru harus benerin lambungnya dulu. Supaya bisa minum zinc. Aku juga pertama kali waktu belum diet, waktu gaya hidupku belum kayak gini gitu ya, waktu aku masih jerawatan parah gitu kan, si kakakku kan pas belajar, Ram, zinc bisa bantu buat nyembuhin jerawat, coba lu minum zinc. Pas minum zinc itu gak nyampe 5 menit gue muntah. Langsung muntah yang bener-bener heboh banget gitu. Kakak gue sampai bingung, anjir nih kenapa? Terus begitu udah setahun 2 tahun kemudian pas belajar, oh ternyata lambung lu bermasalah, mari kita benahi itu dulu. Baru deh gitu. Oh berarti gitu, salah. Berarti salah ya? Itu kurang salah sih sebetulnya. Soalnya ada yang mual sama pusing, bener ya? Iya, bener. Itu gangguannya dari si lambungnya.
Jadi sebenarnya yang harus dibenerin si lambungnya dulu, si lingkaran setan ini nih gitu. Gitu. Nanti Coba mungkin lagi. gambar yang tidur nanti mungkin slide-nya minta di-share aja ya. Oh, yang tidur yang tadi boleh. Nanti kan ini aku kirim ke dirimu. Dok, tolong diulang mengenai D3 dengan K2. Thank you, Dok. D3. Ini kan pro kontra nih, vitamin D. Gini, basicnya vitamin D3 itu tujuan utamanya tuh buat membenahi semua fungsi tubuh. Kenapa sekarang banyak banget orang-orang yang kena autoimun, orang-orang, istilah banyak banget kan zaman sekarang dibanding zaman dulu kita waktu muda gitu. Ya karena rata-rata pada kekurangan D3. Sebenarnya ada grafik yang ada gambar yang lebih detail, tapi aku nggak nemu di presentasiku yang lain. Nah, itu poin 1 lah. Poin 2, hampir semua badan kita itu punya, kita sebut namanya VDR. VDR itu vitamin D receptor. Jadi bahasanya tuh badan kita itu hampir semuanya tuh butuh vitamin D sebetulnya. Makanya kenapa fitrahnya kita tuh sebetulnya tuh berjemur gitu. Nah, ketika orang bilang cukup kok dengan berjemur saja supaya bisa dapat vitamin D, kan pro kontranya awalnya di situ tuh. Aku akan bahasnya gini, yang jadi masalah pertama, vitamin D sendiri bahan bakunya dari kolesterol. Sedangkan kolesterol sendiri udah mendapatkan prestasi yang sangat buruk, sehingga banyak orang-orang minum statin, minum Lipitor dan kawan-kawan supaya mencegah kolesterolnya tinggi. Padahal kolesterol itu adalah salah satu bahan baku vitamin D, itu poin 1. Poin 2 adalah polemik jam untuk berjemur. Vitamin D itu bagusnya jam berapa? Ada kan ada yang bilang ada kubu pagi, ada kubu siang. Aku termasuk kubu yang jam 10. Karena ya yang aku baca penelitiannya kalau pagi-pagi bikin kanker, karena UVA-nya terlalu tinggi, jadi lebih bagus yang UVB. Yang UVB itu lebih banyak di jam 10 sampai jam 2 gitu. Jadi ya itu polemik kedua berantemnya. Yang ketiga adalah vitamin D sendiri butuh diserapnya, supaya bisa diserap dengan baik, butuh liver yang sehat, butuh empedu yang sehat. Vitamin D itu kan fat soluble, harus dimakannya, ditelannya ketika kita makan lemak. Tapi kan lemak sendiri punya bad press, punya prestasi buruk juga. Katanya lemak itu jahat, jadi orang-orang pada low fat diet. Itu bikin vitamin D-nya makin susah diserap. Itu secara polemik-polemik yang ngajak ributnya. Nah, ngomongin dosis yang dipakai sama banyak dokter yang di 400 IU sampai 1000 IU, itu tuh sebenarnya dosis untuk mencegah penyakit namanya rickettsia. Itu doang sebetulnya. Nah, kalau dari penelitian-penelitian yang terbaru tuh mereka upgrade. Jadi oke, kalau lo autoimun, kurangnya vitamin D-nya harusnya berapa. Kalau lo ada cancer atau ada bakat cancer, biar gak ada cancer, vitamin D-nya harus berapa. Nah, kalau buat mencegah dari infeksi virus, vitamin D-nya berapa. Nah gitu. Jadi dapatlah kesimpulan bahwa minimal tuh di 40 sampai 60. Itu minimal banget sebelum pandemi. Belum ngomongin COVID, baru ngomongin virus imun aja. Nah, begitu pandemi, orang tuh jadi mulai bereksperimen dengan vitamin D dosis tinggi. Yang mulai dari 5.000, 10.000, bahkan sampai ada kok Korea sama Eropa tuh ngeluarin yang versi injeksi yang 600.000 IU untuk anti COVID. Nah, itu tuh ternyata penelitiannya bagus. Responnya maksudnya rata-rata orang-orang yang kadar vitamin D-nya tuh terkejar di nilai-nilai atas, di 60-an sampai 80, bahkan sampai 100, itu relatif lebih tahan banting. Lebih tahan gak kena COVID dibandingin dengan orang-orang yang vitamin D-nya rendah. Itu ada penelitiannya. Jadi rata-rata orang-orang yang masuk ICU, begitu dicek vitamin D3-nya, itu rata-rata di bawah 40, di belasan atau 20-an gitu. Nah, itu poinnya. Jadi kalau aku pribadi, aku akan menyarankan minumlah yang kalau takut, ya minumlah yang 2.000 sampai 4.000. Tapi toh gini loh, ketika orang bilang, hati-hati D3-nya nanti ada apa? Ada keracunan D3. Worst case skenario dari keracunan D3 itu cuman adalah over kalsium. Dan kalsiumnya tinggal di guidance pakai K2, itu beres sebenarnya. Nah, yang tadi, D3 itu punya, ketika D3 itu masuk ke dalam usus, dia memberikan efek samping penyerapan kalsium di ususnya tuh jadi lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi kalau misalkan kalsium itu tidak dimasukin sama badan langsung ke tulang, dia bisa jalan ke tempat lain, misalkan di ginjal, bikin katarak, bikin kedutan bawah mata, bikin gigi gampang patah, gigi gampang bolong kayak gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalkan dosis vitamin D3-nya yang dosis tinggi, misalkan ada kan beberapa orang yang
minumnya itu 20.000, 30.000, 50.000 sehari. Nah itu harus dibarengin sama K2. Sebetulnya kalau masih dalam batas sampai 10.000 pun itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau minum sama K2 juga ya boleh-boleh aja silakan. Tapi kan sekarang stoknya tuh lagi agak susah karena kan orang mulai pada nimbun gitu. Jadi aku akan bilang di 5.000 sampai 10.000 nggak apa-apa nggak pakai K2 juga. Kecuali kalau memang sudah ada penyakit yang tadi aku sebutin. Ada batu ginjal, ada katarak, ada kedutan bawah mata, gigi gampang patah, gigi gampang bolong, atau kalau versi ekstrimnya ada aterosklerosis, ada pengapuran di pembuluh darah, yang pengerakan pembuluh darah, iya itu butuh K2 langsung, walaupun dosisnya kecil gitu. Gitu sih, Ci. Satu lagi nih, kalau ini mah pertanyaan pribadi. Sebenarnya kalau yang udah COVID dia harus minumnya berapa IU sih gitu. Kalau kemarin kan kalau saya sendiri nih teman-teman saya sendiri tuh udah minum vitamin D tuh dari sejak awal COVID, dikasih tahu juga oleh bapak dokter yang satu ini. Saya konsumsi udah hampir baru rajin tuh berarti tahun berapa ya? Awal pandemi 2020 lah. berarti. Iya, Itu ya. udah mulai minum, cuman kadang bolong-bolong karena ya itu bilangnya nanti bisa menyebabkan ginjal dan lain-lain. Itulah. Nah, itu tuh banyak banget kan masalah yang D3 ini kan di ininya begitu. Nah, jadi sebenarnya yang maksudnya yang kalau yang udah kena COVID nih di 10.000 IU tuh cukup nggak? Kalau yang udah kena COVID dan sudah sembuh, maksudnya udah sembuh kan, udah sembuh dan negatif gitu, 10.000 ya tergantung, balik laginya tergantung ke hasil lab vitamin D-nya berapa. Jadi ada beberapa pendapat kalau dari senior-seniorku yang di Jakarta, mereka mengatakan kalau misalkan hasil pasien lu COVID-nya tuh di SD3-nya cuma di belasan, paling sering kan di 19, 20 gitu. Mendingan lu hajar 50.000 seminggu sekali atau seminggu 2 kali dibarengin K2, minimal ngejar dulu sampai di 50-an. 50 60-an, udah gitu baru diem, baru nanti maintenance-nya terserah lu mau 5.000 mau 10.000 gitu. Ini pengalamanku pribadi ya, namanya juga jadi dokter ya, walaupun dokter tentang gizi santai, tapi kan sekarang COVID udah makin banyak gitu, jadi kan udah makin gak tahu siapa yang kena, siapa yang mana yang positif gitu. Ya. Aku pernah waktu itu ketemu sama pasien yang situ tuh, jadi pasien tuh bertiga, sekeluarga konsul ke aku bareng, terus tiga-tiganya tuh positif. Jadi baru taunya tuh, jadi konsul ke aku Selasa, hari Kemisnya mereka swab, positif. Jadi otomatis dong mereka ngasih tahu ke semua, dok kemarin saya kesana itu kita semua positif, dokter hati-hati, bla bla bla. Ya sudahlah, panik lah, gila gitu. Jadi udah gitu gue isoman. Nah kebetulan tuh pas waktu hari Senin sebelum gue ketemu tuh pasien, aku tuh habis cek lab, cek vitamin D3. Nah itu tuh kadarku tuh di 86. Nah udah gitu ketemu lah si pasien COVID ini yang bertiga ini. Udah gitu aku penasaran, coba hari Seninnya lab minggu depannya gue cek lagi vitamin D-nya. Padahal gue masih minum tuh yang 10.000 rutin. Begitu gue cek di 70, gue langsung anjir langsung turun 10 poin dong, cuman gara-gara ketemu doang. Ya tapi ya bersyukurnya gue negatif sih. Maksudnya jadi ya vitamin D3 tuh lebih ke buat proteksi. Gitu, proteksi buat badan kitanya. Emang kalau versi senior kan, kalau seniorku di functional medicine kan mereka bener-bener brutal ya kalimatnya. Mereka mau ngomongnya gini, kalau lo ada ketemu pasien yang takut minum vitamin D3 yang 5.000 10.000, berarti mereka mah emang udah berani ketemu COVID, udah biarin aja nggak apa-apa. Ya pokoknya mah lo cuman tugas lo edukasi. Kalau masalah mereka mau nurut atau enggak ya terserah, gak apa-apa kok. Yang penting mah lo dan keluarga lo selamat gitu aja dulu. Prinsip dasarnya. Nah, Gitu. Dok, ada pertanyaan nih. Jadi dari penjelasan dokter, sepertinya lebih banyak peran vitamin daripada obat untuk pemulihan dari COVID. Ya sekarang gini, obatnya mau apa? Misalkan mau obatnya yang kayak sekarang kan remdesivir, favipiravir, whatever yang kayak begitu-begitulah. Ya itu kan yang tadi aku jelasin di gambarnya, gambar yang ini. Basicnya adalah si virusnya tuh udah berhenti bereplikasi di hari ke-10-11. Tinggal masalah imun tubuhnya gimana. Kalau misalkan imun tubuhnya yang pas tadi si virusnya ketemu sama bagian sitokin yang pembuat badai sitokinnya makin ngaco, ya berarti yang bisa ngejarnya cuma anti peradangan. Oke, kita bisa pakai kayak obat steroid misalkan, tapi ya vitamin-vitamin juga tetap harus gitu loh. Jadi ya kalau menurutku tergantung posisinya di mana. Kalau misalkan posisinya masih di poin 1, poin 2, itu pakai vitamin doang
aman, cukup gitu. Kalau udah di poin 3.4 itu udah harus mulai masuk yang antivirusnya. Tetap harus kombinasi semuanya. Jadi kan kadang-kadang gini loh, orang tuh suka bilang, soalnya aku banyak nemu kasus pasien tuh yang saya udah minum oseltamivir, saya udah minum apapun lah yang ivir-iviran itu, kenapa nggak sembuh? Iya, karena udah bukan masalah virusnya, tapi masalah imun tubuh lunya yang menyerangnya tuh bablas kebangetan gitu. Makanya butuh si vitamin D dan kawan-kawan C dan kawan-kawan itu tujuannya di situ. Gitu. Merek vitamin D yang bagus. Oh, by the way, sekarang banyak banget loh yang palsu vitamin D. Palsu, iya. Jadi gue juga nggak berani nyaraninnya. Parah banget. Mendingan jangan cari yang asal murah dah. Kalau udah terlalu gimana Pram? Kalau yang lokal punya sih ada ya yang kayak mereknya seperti High D kalau nggak salah namanya tuh. Siapa sih yang ngeluarin? Imedco. Itu yang lokal, itu yang 5.000 punya. 5.000 ayu tuh lumayan. Karena kalau yang 10.000 sih belum ada BPOM-nya sih. Ya maksudnya kalau di marketplace gitu itu nggak ada BPOM-nya, itu gambling antara aman dan tidaknya. Misalkan aku sebut nih misalkan merek Now. Wah, sekarang banyak banget yang palsu, gila. Iya, betul. Gitu. Jadi aku sih gini, kalau kalian sabar, mendingan beli dari itu tuh kayak iHerb. Yang kayak gitu-gitu itu masih lebih mending. Tapi kalau enggak cari yang lokalan ada, tapi terbatas yang punya merek yang 5.000 ayu tuh cuma Imedco doang. Karena Prof D-nya Kalbe itu cuma 1.000. Gitu. Karena memang Indonesia juga kan nggak terlalu ini di vitamin D. Jadi memang banyaknya merek luar kan. Banyaknya merek luar, sayangnya ya karena kan Badan POM sendiri kan juga berpendapatnya kan ya kan mataharinya banyak. Iya, tapi kan ya sekarang gini, cewek-cewek takut hitam. Negara kita banyaknya negara muslim yang pada pakai hijab. Otomatis yang kena mataharinya juga cuma telapak tangan sama muka doang. Mukanya pakai sunblock. Ya gimana caranya mau vitamin D-nya mau diserap gitu loh. Itu sih saranku. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Boleh. Langsung di unmute atau ngomong aja juga boleh. Berarti kalau vitamin C 1, oke nggak dok? Ngomong aja sih Lana. Fit C oke, fit C mah harus. Maksudnya gitu, maksudnya gini, kenapa tadi aku nggak bahas fit C? Karena semua orang juga udah tahu lah fit C mah harus gitu. Udah nggak usah aku bahas lagi gitu sebetulnya gitu. Cuman yang underdognya tuh sebetulnya zinc. Nah, zinc itu banyak yang takut minum karena mualnya itu gitu loh. Jadi itu yang pengen aku share dulu bahwa zinc itu sebetulnya butuh, tapi kalau lambungmu tidak kuat itu harus dibenerin lambungnya dulu biar kuat. Nah, satu lagi. Vitamin C-nya maksudnya lemon, dok. Minum sebutir lemon sehari itu cukup nggak sih sebenarnya cover vitamin C harian? Nggak cukup. Jauh dari kata cukup itu. jujur jauh dari kata cukup. Maksudnya gini, fit C gini, kita ngomongin lemonnya sendiri aja. Lemonnya organik nggak, penuh pestisida nggak, ya kayak gitu-gitu aja udah jadi bisa nilai plus, bisa jadi nilai negatif. Itu poin 1. Poin 2 tadi aku bilang kalau mau versi yang lebih aman, bukan lebih aman sih, lebih bagusnya tuh juga sauerkraut itu lebih oke. Tapi kalau misalkan mau versi natural banget selain sauerkraut, lemon, paprika yang lebih bagus tuh daripada si lemon. Lemon tuh sebetulnya kalau versi aku ngejar lemon itu gunanya tuh lebih ke buat benerin pH asam lambung supaya bisa menyerap zinc dengan baik. Tapi si lemon sendiri itu juga kalau orang itu ada gastritis atau ada peradangan di lambung malah bisa bikin jadi perih gitu loh. Jadi nggak semuanya cocok, tapi aku akan bilang kalau lemon doang 1 sehari aku akan bilang itu kurang. Apalagi dengan kondisi sekarang lagi pandemi kayak gini gitu. Dan balik laginya tergantung gaya hidupnya gimana. Misalkan kalau dirimu rajin makan gula sama tepung ya satu buah lemon ya nggak akan kuat untuk menghandle semua peradangan yang disebabkan oleh si gula-gula itu. Gitu loh. Green tea tadi buat apa katanya dok? Green tea itu buat zinc-nya. Jadi green tea itu membantu untuk memasukkan si zinc-nya tuh masuk ke dalam sel tubuh supaya bisa ngebunuh virus-virusnya itu. Jadi kita bilangnya truk pengangkut zinc atau bahasa kerennya zinc ionophore gitu. Ini tuh si green tea itu gitu. Nah, vitamin C dari Suba cukup nggak? Vitamin C dari Suba tuh cuma 300. Kalau secara gini sih,
Kalau secara kita tidak pandemi, 100 sampai 300 mili cukup. Tapi kalau ngomongin lagi pandemi, itu minimal 500 mili. Gitu, itu minimal. Minimal tuh 500 sampai 1000. Jadi kalau ini mah untuk pengetahuan aja, badan itu sebetulnya punya batas toleransi, terutama untuk vitamin C sama magnesium. Jadi kalau misalkan kan kita suka banyak yang bilang, saya takut kelebihan vitamin C, takut overdosis. Nah, gejala yang paling nyata kalau ada overdosis vitamin C sama magnesium adalah diare. Jadi kalau selama belum diare, sebenarnya badannya masih butuh. Jadi waktu yang pas kemarin aku ketemu pasien yang COVID itu, aku saking paniknya aku sampai minum 5 gram sehari itu, si vitamin C itu. Dan itu tidak diare sama sekali. Beda sama waktu pas zaman-zaman sebelum pandemi, aku coba minum 3 kali sehari aja 3 gram itu udah langsung diare. Jadi memang badan itu cukup pintar kok untuk ngasih tahu sebenarnya udah kelebihan atau belum gitu. Kira-kira. Vitaminnya yang bagus apa anak-anak? Sebetulnya vitamin D juga, cuman dosisnya berapa ya, Dok? Waktu itu pernah dikasih tahu, lupa. Dosisnya itu paling gini, ada satu rumus dari dokter Coimbra namanya tuh. Dia tuh bikin rumus bahwa kalau buat anak-anak tuh maksimal tuh 200 IU kali berat badan. Gitu, itu maksimalnya. Jadi misalkan berat anakmu 20 kilo, ya berarti maksimalnya tuh adalah 4000 IU. Maksimal. Ya kalau minimalnya berarti ya setengahnya lah minimal 2000 IU kayak gitu. Apa? Dok, kalau Oi. misalnya minum green tea ya, itu Mm-mm. bukannya bakalan bikin kita terjaga terus ya? Dia kan ada kafeinnya, terus kayak ada lipotropik buat kayak fat burn kalau mau olahraga. Kalau minumnya banyak-banyak nanti bikin nggak bisa tidur nggak sih, Dok? Ya, kalau kalau secara penelitiannya tuh green tea itu justru efek kafeinnya tuh lebih aman daripada kopi. Jadi dia nggak akan sebegitunya, dia bisa jadi pengganti kopi, tapi dia nggak akan sebegitunya, kekuatannya nggak separah kopi. Tapi ya kalau misalkan memang ada beberapa orang yang sensitif dengan kafein dari green tea, ya tinggal diminumnya kan pagi doang, pagi sama siang doang beres kan, gitu. Santai kok, maksudnya kan semuanya kan masih bisa dikompromikan gitu, dengan situasinya badan. Atau ya tadi ya, mungkin minum vitamin zinc tadi ya? Iya, tapi kan zinc tadi kan butuh si ionofornya itu, jadi kan ya pilihannya paling tambahin quercetin atau resveratrol, atau kalau bisa nemu ivermectin ya boleh, gitu. Tapi kan lagi susah sekarang. Ya. Tadi ada pertanyaan lagi nih, Dok. Resveratrol. Dok, kalau pasien sudah negatif tapi meninggal, lalu info paru-paru sudah rusak penuh dengan virus saat sebelum meninggal. Kasus seperti ini kira-kira apa penyebabnya ya? Maksudnya gimana? Nggak ngerti. Jadi kayaknya kalau yang saya tangkap sih gini, jadi meninggal karena paru-parunya tuh ada flek ya. Nah, kasus seperti ini penyebabnya apa sih gitu? Gini, ketika pasien itu sudah negatif, itu kan sebenarnya si virusnya itu kan sebenarnya sudah keluar dari badan bahasanya. Tapi efek dari si peradangan di dalam tubuhnya yang tadi aku sebut sebagai badai sitokin itu yang menyebabkan si paru-parunya tuh jadi ada jaringan parut. Simpelnya tuh kalau kayak kita luka kebeset, ada yang perbaikannya kan ada yang jadi kayak keloid. Nah kayak gitulah. Penyebab awalnya karena infeksi dari virusnya, penyebab lanjutannya adalah karena respon dari si imun tubuhnya yang terlalu berlebihan sampai membuat organ-organ tubuhnya tuh jadi pada ada jaringan rusak. Itu. Jadi sebenarnya ya kalau tanya penyebabnya apa ya nomor 1 dari COVID-nya, tapi ini adalah yang tadi yang dari cabang 2 itu, yang cabang yang bawah yang mengalami peradangannya makin parah gitu. Jadi makanya kenapa kan rata-rata bahasanya adalah orang kalau udah kena COVID, kapasitas paru-parunya jadi berkurang jauh karena karena si virusnya tuh melukai area paru-paru terutama. Kalau virusnya kan sekarang virus varian Delta ini kan banyaknya lebih ke pencernaan soalnya. Ya. Jadi lebih ke banyak kan yang diare, mual, mah, perih kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang di paru-paru berarti virusnya tuh yang banyaknya tuh nyerangnya tuh ke situ gitu. Ini sih pertanyaan pribadi nih. Emang Delta bener ya hanya dari mata gitu nular? Hanya dengan berpapasan gitu infected? Enggak, jujur. Aku akan bilang aku nggak tahu. Cuman yang pasti gini,
ini sih maksud gini, ini bukan mau maksud nakut-nakutin, cuman maksudnya virusnya itu sekarang tuh memang terbukti lebih ganas karena sekarang banyak banget dokter-dokter yang kena. Ya. Dan banyak banget dokter-dokter yang meninggal termasuk tanteku sendiri kemarin gitu. Itu Ya. beliau dokter anestesi. Dengan kondisi lagi pakai baju full hazmat yang versi bagus banget, masker double triple tetap aja bisa kena. Jadi pada akhirnya gini, prokes super penting, tapi yang akan membuat orang itu kena atau nggak kena adalah imun tubuhnya sendiri. Balik lagi terkait gaya hidupnya, pola makan, dan suplemen tadi. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau perang sama sesuatu, kan sekarang perangnya sama COVID. Sekarang orang yang kena tuh makin banyak, beda sama tahun lalu. Udah 1:3 kan bahkan bilangnya gitu kalau di Jakarta terutama. Jadi sekarang yang harus, makanya kenapa tadi aku wanti-wanti soal B3, soal zinc, soal green tea atau quercetin kayak gitu ya, tujuannya supaya imun tubuhnya makin kuat karena chances buat kita berpapasan ketemu dengan orang yang sakit itu sekarang tuh makin gede gitu loh. Jadi nggak bisa cuman kayak misalkan, makanya ada kayak kemarin bapakku cerita soal siapa gitu wartawan pas yang sering keluar masuk istana, dia juga kena tapi OTG. Dia sampai bilang, saya nggak pernah makan di luar, saya nggak pernah buka masker, saya nggak pernah apapun lah urusan saya prokes saya taat, tapi kenapa saya kena anyway gitu. Ya jawabannya adalah ya karena virusnya sekarang udah terlalu banyak, udah terlalu ada di mana-mana, tinggal masalah imun tubuh kitanya kuat atau enggak. Mau varian apapun itu, sebetulnya badan kita itu sanggup untuk membunuhnya asal bahan bakunya cukup, senjatanya cukup gitu. Nah, senjata nomor satunya adalah zinc. Ya kalau zincnya kurang ya pasti akan lebih gampang sakit. Tapi zinc itu harus dibawa masuk sama ya ini si ionophore ini. Pilihannya kan quercetin, EGCG, resveratrol atau ivermectin gitu. Plus D3 sendiri itu menyediakan senjata yang beda lagi gitu. Saya juga beda lagi. Jadi memang harus semuanya balance gitu. Jawabanku. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya, Dok. Kalau long COVID terus merasakan nyeri nih di otot, apa perlu cek ke dokter karena kurang kadar magnesium dalam darah atau tubuh? Atau gimana nih nyeri otot setelah negatif COVID? Nyeri otot itu umumnya tuh banyak terjadinya tuh karena satu, peradangan dalam badannya ketinggian. Coba berhenti gandum deh. Berhenti gandum sama tepung terigu deh, itu dulu. Soalnya kalau misalkan dirimu cuman ceknya adalah cek magnesium di darah, itu maksudnya gini, cek magnesium di darah tuh buang-buang duit. Karena itu cuma magnesium di darah doang, bukan magnesium di dalam ototnya. Gitu. Cuman kalau betul nyeri otot salah satu gejala kurang magnesium, tapi kalau misalkan sudah supply magnesium tapi belum beres-beres, iya berarti si badannya itu kurang banget atau ada penyebab lain. Nah kalau aku biasanya akan ngejar ya tuh dari makanannya dulu. Coba gandum sama tepungnya tiadakan dulu. Karena di orang normal dalam arti yang nggak kena COVID aja bisa bikin sakit-sakit badan, apalagi di orang yang sudah kena COVID yang peradangan dalam badan itu makin tinggi gitu. Oke. Pertanyaan lagi nih, Dok, vitamin C jadi diare. Kalau kelebihan vitamin D yang mudah diketahui dari mana, Dok? Karena saya pernah baca vitamin D kebuang bersama urin, enggak kebuang bersama urin. Vitamin, aku sih belum pernah, itu justru aku belum pernah dengar soal orang tuh keracunan vitamin D yang segitunya karena aku punya banyak teman-teman yang praktekin suntik di 600.000 IU pun mereka masih baik-baik aja gitu. Jadi jujur aku nggak punya jawabannya sih. Cuman kalau menurutku pribadi, coba cek darahmu dulu deh. Kadar vitamin D-nya berapa? Kalau misalkan kalau definisinya orang bilang takut keracunan yaitu yang udah di atas 100. Itu baru turunin dosisnya. Kalau misalkan selama belum nyentuh ke angka 100 sih, relatif nggak akan keracunan. Tapi jujur aku nggak tahu sih kalau gejala lebihan vitamin D3 yang gampang dilihat tuh apa. Oke, ini abis ini mungkin saya tutup ya pertanyaannya, kalau ngeter nggak berhenti-berhenti. Dokter, saya belum dikasih magnesium sama yang atas, COVID bisa merusak jaringan otak. Apa karena pengaruh obat keras yang harus dijejelin secara banyak? Ada ya? Merusak otak.
Jujur belum pernah gini, jujur belum pernah dengar dalam kasus gini, kalau pasien kena COVID langsung COVID nyerang ke otak, jujur baru dengar. Tapi kalau misalkan rusaknya jaringan otak gara-gara pengentalan darahnya makin merajalela, itu bisa aja. Dan sebetulnya kemungkinan besar bukan dari obat-obatnya, tapi dari si COVID-nya sendiri. Tadi yang sama kayak masalah si paru-paru. Bedanya kan kalau paru-paru dia memang tanda kutip antara kekebalan tubuh sama virusnya perangnya di situ. Tapi kalau misalkan untuk si masalah otak itu biasanya karena pengentalan darahnya. Dan pengentalan darah itu juga disebabkan karena si COVID-nya tuh mengikat si sel-sel darahnya itu membentuk jadi komplek-komplek yang akhirnya bikin jadi darah tuh jadi terhambat, jadi kental gitu. Jadi kalau jawabanku sih indirectly bisa merusak jaringan otak tapi nggak directly gitu, nggak secara langsung. Oke, mungkin satu Gitu. lagi ya dok ya, ini tuh dikasih magnesium sama dokter vitamin D hanya diberi 1000 IU. Kayaknya kurang ya. Ya gini, kalau misalkan dirimu nanya ke aku akan jawab, ya itu kan pola pikirnya dokter internismu. Aku nggak akan bisa komentar apa-apa. Kalau dirimu nanya ke aku, ya beda. Maksudnya kalau dirimu pasienku, ya aku kasihnya beda lagi. Jadi balik laginya adalah dokter itu punya jalan pikirannya masing-masing. Gitu. Aku punya temen yang dokter internis yang dia juga minum buat dirinya sendiri 10.000 kok, ngasih ke pasien juga 10.000 tuh ada gitu. Jadi ya nggak akan bisa, aku nggak boleh berkomentar bahwa dia salah. Ya dia nggak salah karena kan dia juga punya jurnal yang nge-backupnya bahwa butuhnya hanya 1000 IU. Ya tapi saya pun kalau dirimu tanya ke saya, ya saya juga punya jurnal yang bisa nge-backup untuk yang dosis lebih tinggi gitu. Ya, jadi pada akhirnya balik lagi gimana pasiennya menurut ke dokter yang mana gitu. Oke, mungkin kalau yang ini nanti kita stop dulu ya karena udah ini. Paling satu lagi nih dok terakhir ya, sebelum kita close, probiotik sejauh mana sih perannya? Anda kan mempelajari probiotik. Gini, probiotik itu bagus buat membantu menyeimbangkan fungsi badan, terutama fungsi untuk usus. Cuman probiotik sendiri itu satu, dia harus dikasih makan. Jadi ketika orang rajin minum utsu misalkan, atau subarasi lah, utsu ya yang itu kan. Tapi nggak banyak makan sayur, ya si probiotiknya akan mati. Sama kayak kalau kita miara binatang peliharaan kucing, tapi nggak dikasih makan, ya pasti matilah gitu. Dan probiotik itu kayak gitu. Dan yang harus diingat, probiotik itu punya musuh. Musuhnya tuh satu adalah antibiotik, dua adalah jamur. Nah, jamur itu dikasih makannya sama gula, sama tepung. Jadi kalau kalian minum utsu atau minum probiotik tapi masih rajin makan tepung, ya jangan harap utsunya bekerja. Yang ada utsunya sibuk buat ngehajar atau ngebersihin tepung-tepungan itu. Gitu. Gitu. Cuman ya prinsip dasarnya sih gini, tadi kan ada pertanyaan, jadi harus minum apa aja? Ya jawabanku adalah satu, gini, kalau kita minum suplemennya rajin tapi makannya ngaco, tetap aja si makanan tersebut istilahnya bakal bikin peradangan, jadi malah si obat-obatan suplemen ini sibuk buat ngebenerin peradangan yang terbaru. Jadi kalau misalkan kalian pengen sehat dan mudah-mudahan selamanya terbebas dari COVID, dua-duanya harus barengan, 3 bahkan sama tidur tadi gitu. Jadi makannya harus benar, suplemen minimal yang tadi di slide D3, zinc, kalau green tea-nya kagok ya udah sama Fit C. Minimal 3 itu aja gitu. Itu harus rutin gitu tiap hari. Sama tidur harus di bawah jam 10 malam kalau bisa gitu. Ya. Ini nggak bisa tidur jam 10 dok, mesti nonton drakor. Harus minum. Ya itu rugi. Masa gini, makanya tadi aku sempat bahas soal suplemen belum bahas melatonin, cuman intinya jangan membuat kebiasaan tidur begadang karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Kalau dari sisi body shaping, dia tuh bikin kendor, bikin jadi double chin, atas bawah berat jadi kendor, perut bawah jadi jatuh, paha dalam jadi kendor, jadi ketemu. Itu kalau secara aesthetically. Tapi kalau aku sih ngejarnya secara fungsionalnya ya, buat tidur itu pentingnya apa yang tadi aku jelasin gitu.
minum Baik. suplemen melatonin boleh? Perlu nggak? Boleh. Dibilang perlu sih enggak, kalau misalkan umurnya masih muda sih enggak, tapi kalau misalnya umurnya udah di atas 50 tahunan, aku biasanya akan saranin untuk minum karena produksi melatonin seiring berjalannya usia akan makin turun gitu. Jadi kalau misalkan apalagi kalau tipe-tipe yang gampang kebangun di jam 1 jam 2 pagi, itu berarti kadar melatoninnya kurang banget gitu.